Kenapa sih agama Islam ini kok kalau pria boleh punya istri lebih dari satu, perempuan kok tidak boleh punya suami lebih dari satu ya? Ya, ini biasanya mungkin akan dikatakan oleh orang yang yang punya prinsip pergaulan bebas atau bahkan seks bebas, atau mungkin aliran hedonisme. Yang penting happy, be happy. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali saja kepada realitas. Banyak ilmuwan sosiologi dan ilmuwan bidang sosiologi sesuai dengan disiplinnya menyatakan, dan ini bukan hanya tingkat nasional tapi ilmuwan luar negeri juga begitu, bahwa pada fitrahnya pria itu lebih cenderung untuk berpoligami, itu pada hakikatnya, kecuali tak patekomayakumu ya. Kalau normal kecenderungan poligami itu ada, cuma kadang-kadang kendalanya ya ima takwa, takut sama yang tua. Berarti ini takwanya ada digandeng dengan tawakal. Takut sama yang tua tapi banyak akal. Wah, ini beda lagi ya. Ya. Atau karena tidak mampu memberi nafkah, atau karena tidak ada kemampuan materi, atau memang karena tidak laku. Bisa aja. Tapi pada fitrahnya pria itu cenderung poligami, sedangkan wanita itu cenderung monogami, tidak berpoligami. Satu, itu fitrahnya wanita. Di sisi lain realitasnya nih, realitas negara-negara modern yang memberlakukan resmi prostitusi atau melakukan secara resmi seks bebas, termasuk hedonisme tadi, itu biasanya setiap hari, secara rutin negara akan memeriksa kesehatan wanita-wanita yang terlibat itu. Ya. Karena apa? Rawan penyakit. Sebaliknya mereka tidak akan memeriksa secara rutin wanita-wanita yang punya pasangan sah. Ini negara-negara modern. Di sisi lain, wanita itu hanya boleh disentuh dengan air sperma yang bersih. Ya, wanita yang merupakan calon ibu ini hanya boleh disentuh oleh air sperma yang bersih dari seorang pria, bukan beberapa orang pria, seorang pria. Ketika satu orang wanita melakukan seksual dengan dua pria, maka kebersihan sperma itu menjadi tidak dijamin lagi. Yang bahkan, dan itu akan menjadi, sperma itu yang merupakan benih anak akan menjadi pangkal timbulnya penyakit. Oleh karenanya, maka wanita ini memang kalau ingin menjaga kebersihan dan kesuciannya, jangan berganti-ganti pasangan. Oleh karena itu, nikah ini adalah syariat agama, ajaran agama, plus merupakan syiar agama. Orang yang melakukan pernikahan yang merupakan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, maka dia dengan sendirinya sudah menegakkan syiar agama, menegakkan panji-panji agama.
Oleh karena itu tidak heran ketika Rasulullah bersabda, man nakahalillah au angkahalillah istahaqqo wilayatallah. Barang siapa menikah karena mencari ridho Allah, barang siapa menikahkan, ini untuk para wali, anaknya, putrinya atau putranya dengan pasangannya karena mencari ridho Allah, istahaqqo wilayatullah, dia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah. Kenapa? Kok nikah itu bisa mempunyai posisi yang setinggi itu? Memang kalau dilihat nikah itu ya gitu aja, ada ijab, qabul, ada saksi, setelah itu ngasihkan mas kawin, serakalan dan seterusnya. Tapi hakikatnya nikah ini syiar agama, dan hakikatnya substansi daripada nikah ini ketika seseorang melakukan nikah dengan karena mencari ridho Allah, maka dia sudah berarti berkomitmen untuk siap melaksanakan ajaran agama, untuk siap mengamalkan dan mengamankan ajaran-ajaran agama Islam. Siapapun dan apapun profesinya yang berposisi pada posisi siap mengamankan, mengamalkan dan menyebarkan Islam, itu janji-janji Allah luar biasa agungnya. Nah, termasuk nikah ini. Mungkin kalau kita komunitas pesantren tidak begitu merasakan bahwa nikah ini syiar agama yang luar biasa. Maka makin banyak menikah, makin banyak itu pahalanya mensyiarkan agama Islam, dengan catatan-catatan sepenggal ayat berikutnya, ya. Jangan asal. Coba kita lihat di negara-negara di luar pesantren lah, banyak orang-orang yang tidak lagi peduli kepada nikah, itu banyak sekali, apalagi di zaman sekarang. Dan termasuk orang Islam sendiri. Ada orang perempuan ngaku Islam, ya umroh segala, ya pakai mukena, ya sholat, nikah sama orang Kristen, ada ndak? Suaminya pakai salib, mana honeymoon lagi ke luar negeri, dari hotel ke hotel. Itu wallahu a'lam sudah apa yang terjadi di dalam hotel, pasti kiamat deh. Nah, ini kan berarti dia tidak mengindahkan syariat agama berupa nikah. Ketika nikah ditegakkan, ini syiar yang luar biasa. Oleh karenanya pantaslah kalau dikatakan man nakahalillah, oleh Rasulullah disabdakan man nakahalillah au angkahalillah istahaqqo wilayatullah. Apalagi kalau kita melihat di luar negeri, wow, masya Allah, ada public figure, semen leven itu biasa, kumpul kebo itu biasa, pemain sepak bola lah, yang artis lah, yang olahragawan, pokoknya suka sama suka tanpa ikatan pernikahan, itu al biasatu minat tuman dah mereka. Dianggap watu manu minal nyaman. Nah, oleh karena itu nikah ini substansinya adalah bahwa orang yang melakukan nikah itu telah siap berkomitmen untuk melaksanakan, mengamalkan dan mengamalkan ajaran agama Allah, agama Islam. Paham ya? Maghrib. Ini yang santri putri ini mengatakan belum agak semangat, sebab di sini wa in hiftum itu. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Jika kamu khawatir tidak mampu berbuat baik,
kepada istri-istrimu yang lebih dari satu, maka atau tidak mampu memberi nafkah, tidak mampu melakukan adil, maka cukup seorang istri saja atau budak perempuan yang kamu miliki. Jangan diartikan kata-kata sabda Allah auma malakat aimanukum ini Islam membuka pintu untuk perbudakan. Jangan, bukan gitu maksudnya. Karena begini, ajaran-ajaran Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah kemudian didakwahkan oleh Rasulullah itu senantiasa disampaikan secara bertahap sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Demikian juga dengan perbudakan. Perbudakan ini merupakan fenomena di seluruh dunia di zaman dahulu. Perbudakan ini sudah dikenal sejak zaman dahulu, baik di Amerika, di Eropa, di Afrika maupun di benua lain. Perbudakan itu sudah dikenal. Dan betapa para budak ini tidak mempunyai hak apa-apa sama sekali, sama dengan barang. Begitu pula masyarakat ketika Rasulullah diutus oleh Allah, ya, yang disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, kemudian Islam terkait dengan hukum perbudakan ini menutup rapat kecuali satu pintu, yaitu tawanan perang. Itu pun perang yang karena menegakkan agama melawan orang-orang kafir. Itu pun tawanan perang ini harus diberlakukan secara manusiawi menurut ajaran Islam, secara manusiawi. Tidak boleh diberlakukan kasar dan ditindas dengan mengecampingkan kemanusiaan tadi. Orang-orang kafir waktu itu budak sudah sama dengan binatang, tidak punya hak apa-apa sama sekali. Mereka cuman ditanggung makanannya, ditanggung pakaiannya, dan dikasih tempat, titik. Mereka harus ikut secara mutlak, tidak boleh menentang sayyidnya apapun yang dilakukan. Nah, di antara ajaran Islam yang memberi ruang kebebasan dan hak bagi para budak ini, yaitu diperbolehkannya menikah wanita budak. Ini sebenarnya langkah agama untuk memutus rantai perbudakan. Ketika seorang wanita budak itu dinikah oleh seorang pria yang budak juga, maka sampai ke anak-anaknya dia jadi budak. Tapi ketika budak itu nikah dengan seorang pria yang merdeka, yang tidak budak, maka anaknya menjadi merdeka, menjadi tidak jadi budak lagi. Ibunya juga begitu. Sehingga mereka mendapat hak-haknya. Tetapi kenapa Islam kok tidak langsung melarang perbudakan? Begini, karena waktu itu seperti yang saya sampaikan, budak ini sudah menjadi budaya dan kehidupan sehari-hari kaum kafir pada waktu itu. Kalau langsung dilarang menjadi budak atau dilarang memperbudak, maka akibatnya akan terjadi pengangguran, pemutusan kerjaan, dan nasib-nasib budak ini menjadi terbengkalai. Mereka tidak ada lagi yang biayai pakaiannya, makanannya, pakaiannya, tempatnya, mereka bisa terlantar. Oleh karena itu larangan perbudakan disesuaikan dengan kondisi oleh Allah untuk kemanfaatan manusia secara bertahap. Dan pada akhirnya tentu kemudian perbudakan ini dilarang sama sekali. Jadi kata-kata auma malakat aimanukum jangan diartikan Islam memberi pintu untuk perbudakan, tidak, tapi artinya seperti yang saya sampaikan tadi.
au ma malakat aimanukum zalika adna alla ta'ulu. Tidak menikahi perempuan yatim dan tidak menikah lebih dari satu, itu lebih dekat mengantarkan kamu supaya tidak melakukan aniaya. Ini kalau memang tidak ada kekhawatiran tidak mampu berbuat adil. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tuksitu menurut sebagian ulama itu adalah penegakan keadilan kepada dua pihak atau lebih, keadilan mana membuat semuanya menjadi senang. Sedangkan takdilu itu adalah berbuat baik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri. Bisa saja keadilan itu tidak menyenangkan salah satu pihak. Contoh, ketika seorang wanita rela untuk dimadu, ya, maka dia tentunya suami akan berlaku adil, dan ketika suami berlaku adil pasti salah satu pihak ada yang tidak senang. Biasanya dapat full 1 minggu menjadi cuma dibagi 2. Biasanya semua dapat full menjadi dibagi 2. Nah, ini bukan berarti tidak adil, karena keadilan kadang membuat salah satu pihak tidak senang. Seperti juga hukuman yang adil dan berat bagi yang dihukum merasa tidak adil, tapi karena menurut hukum memang seperti itu penegakannya, maka itulah keadilan. Paham? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Bisirril Fatihah.